Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah dimanapun kalian berada, senang sekali rasanya bisa bertemu kalian lagi. Oke, alhamdulillah ya. Semoga dimanapun kalian berada, tetap dalam keadaan sehat dan tetap dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai relasi dan fungsi lagi. Setelah kemarin kalian belajar tentang relasi, belajar tentang fungsi, dan cara-cara penyajiannya, hari ini kita akan belajar mengenai notasi, rumus, bentuk, dan juga grafik fungsi. Oke, apakah kalian siap? Sebelum itu silakan keluarkan buku catatan kalian. Silakan catat hal-hal penting dari video ini. Baik, bagaimana ya cara menentukan bentuk fungsi? Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, menentukan rumus fungsi, yang kedua, menghitung nilai fungsi, yang ketiga, menentukan bentuk fungsi, dan yang keempat, menggambar grafik fungsi. Nah, sebelum itu kita harus belajar nih, apa itu notasi fungsi. Ada beberapa poin yang harus kalian tahu tentang apa itu fungsi. Yang pertama, fungsi dinotasikan atau dilambangkan dengan huruf kecil. Nah, arti dari notasi itu lambang ya. Dinotasikan dengan huruf kecil seperti F, G, atau H. Kemudian, fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B dinyatakan atau dinotasikan dengan F.2 A panah B. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya berarti fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B. Baik, kemudian fungsi F ini yang memetakan X anggota himpunan A ke anggota himpunan B dinotasikan sebagai berikut. F.2 X tanda panah ke Y. Cara bacanya bagaimana? Cara bacanya F memetakan X ke Y. Kemudian untuk gambar yang sebelahnya ini F.2 X tanda panah Fx. Cara bacanya bagaimana? F memetakan X ke Fx. Nah, Y di sini Y juga merupakan peta atau bayangan X atau nilai fungsi dari X. Ditulis F.2 X tanda panah Y sama dengan Fx. Dibacanya F memetakan X ke Y sama dengan Fx. Nah, himpunan dari nilai Y sama dengan Fx ini disebut dengan daerah hasil atau range. Nah, kita menentukan rumus fungsi. Rumus fungsinya, misal, di sini terdapat fungsi F yang dinyatakan dengan fungsi F dari X ke AX ditambah B. Di sini A adalah domain, kemudian B di sini adalah kodomain. Dengan rumus fungsinya adalah AX ditambah B. Ini sangat mudah sekali dari notasi fungsi, kemudian kita ubah ke rumus fungsi, tinggal ganti dengan F kurung buka X kurung tutup sama dengan AX ditambah B. Contohnya sebagai berikut. Diketahui fungsi F memetakan X ke 2X ditambah 1. Bagaimana rumus fungsinya? Rumus fungsinya F kurung buka X kurung tutup sama dengan 2X ditambah 1. Contoh lagi, diketahui fungsi F memetakan X ke 3X ditambah 7. Tuliskan rumus fungsinya. Rumus fungsinya Fx sama dengan 3X ditambah 7. Nah, kemudian kita akan menghitung nilai fungsi. Nah, bagaimana ya cara menentukan nilai fungsi? Mudah saja, nilai fungsi dapat dihitung dengan mensubstitusi nilai X ke rumus fungsi. Contoh, diketahui fungsi F memetakan X ke 2X ditambah 1. Tentukan rumus fungsi tersebut dan juga nilai dari bayangan 2 dan nilai dari 5. Nah, rumus fungsinya Fx sama dengan
2x tambah 1. Kemudian bayangan dari 2. Bayangan di sini atau yang disebut dengan peta berarti menggantikan nilai x dengan 2. Maka F2 sama dengan 2 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 4 tambah 1 sama dengan 5. Kemudian nilai dari 5. Oke, maaf ya, ini Ustazah salah menulis. F harusnya 5. F5 sama dengan 2 dikali X-nya diganti 5. 2 dikali 5 ditambah 1 sama dengan 10 ditambah 1 sama dengan 11. Oke, mudah ya. Contoh berikutnya, diketahui fungsi fx sama dengan 3x ditambah 7. Nah, kemudian kita mencoba menghitung nilai fungsi yang diketahui petanya atau yang diketahui bayangannya. Contoh, diketahui fungsi fx sama dengan 3x ditambah 7. Jika fa sama dengan 13, maka tentukan nilai a. Baik, kalau tadi diketahui domainnya, kemudian mencari petanya, kalau sekarang dibalik. Diketahui nilai bayangannya atau peta, kemudian kita mencari nilai domainnya terlebih dahulu. Nah, bagaimana ya? Coba kita kerjakan. Di sini diketahui rumus fungsinya adalah fx ditambah 3x ditambah 17. Kemudian, jika fa sama dengan 13, sehingga boleh ditulis fa sama dengan 3 dikali a ditambah 7. Nah, kita tahu bahwa nilai fa itu sama dengan 13. Maka di sini ditulis 13. 13 sama dengan 3a ditambah 7. Nilai 7 kita pindah ruaskan jadi 13 dikurangi 7 sama dengan 3a. 6 sama dengan 3a. Sehingga didapat a sama dengan 2. Lalu, jika fb sama dengan negatif 2, maka tentukan nilai b. Nah, kita tahu bahwa fb sama dengan negatif 2. Kemudian kita substitusi ke rumus fungsi menjadi 3 dikali b ditambah 7. Kita tahu fb sama dengan negatif 2. Maka negatif 2 sama dengan 3b ditambah 7. 7 kita pindah ruaskan jadi negatif 2 dikurangi 7 sama dengan 3b. Diperoleh negatif 9 sama dengan 3b. Maka b sama dengan negatif 3. Oke, sampai di sini insya Allah paham ya. Kita lanjut tentang bentuk fungsi. Nah, contoh soalnya sebagai berikut. Diketahui fungsi fx sama dengan ax ditambah b. Jika f4 sama dengan 5 dan f1 sama dengan negatif 1, maka tentukan nilai a dan b, kemudian tentukan bentuk fungsinya, kemudian tentukan nilai dari f7. Nah, kita mencari bentuk fungsi. Bentuk umum dari fungsi adalah fx sama dengan ax ditambah b. Di sini kita harus mencari nilai a dan nilai b. Untuk menentukan nilai a dan nilai b, kita tulis dulu. Bentuk umumnya adalah ax ditambah b. f4 itu sama dengan 5, maka boleh ditulis f4 sama dengan, kita substitusi ke rumus fungsi, 4a ditambah b, kemudian f4 sama dengan 5, maka 5 sama dengan 4a ditambah b. Ini kita jadikan sebagai persamaan 1. Kemudian f1 sama dengan negatif 1. f1 kita substitusi ke persamaan. f1 sama dengan a dikali 1 ditambah b. Kita tahu bahwa f1 sama dengan negatif 1. Maka negatif 1 sama dengan a ditambah b.
Ini sebagai persamaan yang kedua. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita kurangkan. Kita kurangkan persamaan 1 dan 2. Kita kurangkan secara bersusun seperti pada gambar, sehingga B dikurangi B akan sama dengan 0. Ini adalah cara eliminasi atau menghilangkan salah satu variabel untuk menemukan variabel lain. Oke, kita lanjutkan. 4A dikurangi A sama dengan 3A. Kemudian B dikurangi B sama dengan 0. Dan 5 dikurangi negatif 1 sama dengan 6. Maka diperoleh A sama dengan 2. Nah, nilai A2 ini kemudian kita substitusikan ke persamaan 1. Persamaan 1 yaitu 4A ditambah B sama dengan 5. Kita substitusi nilai A, berarti 4 dikali 2 ditambah B sama dengan 5. 8 ditambah B sama dengan 5. Kemudian B sama dengan 5 dikurang 8. Jadi, ditemukan bahwa B sama dengan negatif 3. Nilai A dan nilai B adalah 2 dan negatif 3. Baik, selanjutnya kita akan mencari bentuk fungsinya. Setelah kita tahu nilai A itu 2 dan B itu negatif 3, maka kita substitusi ke bentuk fungsinya, yaitu fx sama dengan 2A dikurangi 3. Baik, kemudian mencari nilai dari F7. Maka X-nya kita ganti dengan nilai 7. Kita tulis dulu rumus fungsinya fx sama dengan 2A dikurangi 3. Maka F7 sama dengan 2 dikali 7 dikurangi 3. Sama dengan 14 dikurangi 3 sama dengan 11. Baik, sampai sini bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan materi. Kita akan belajar menggambar grafik fungsi. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x dikurangi 3. Buatlah grafik fungsi dengan domain negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Nah, sebelum kita menggambar grafik fungsi, kita tuliskan terlebih dahulu x dan juga y dalam tabel fungsi. Di sini x itu adalah domainnya yaitu negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Kemudian y di sini adalah fx. Jadi, nilai x ini disubstitusi ke rumus fungsi, kemudian menghasilkan negatif 7 dari 2 dikali negatif 2 dikurangi 3. Berarti negatif 4 dikurangi 3, yaitu negatif 7. Kemudian kita substitusi nilai negatif 1 ke persamaan. Jadi, 2 dikali negatif 1 dikurangi 3, sama dengan negatif 5. Kita ganti x sama dengan 0. 2 dikali 0 dikurangi 3, sama dengan negatif 3. Kemudian kita ganti x-nya 1. 2 dikali 1 dikurangi 3, sama dengan negatif 1. Kita ganti x-nya 2. 2 dikali 2 dikurangi 3, hasilnya 1. Nah, x dan y ini merupakan sebuah titik koordinat. Jika kita tuliskan menjadi negatif 2, negatif 7, negatif 1, negatif 5, 0, negatif 3, 1, negatif 1, dan 2, negatif 1. Nah, setelah ketemu titik koordinatnya seperti ini, maka kita gambar pada koordinat kartesius. Baik, dari titik-titik ini silahkan digambar. Nah, jangan lupa kita tuliskan sumbu X dan sumbu Y yang saling tegak lurus. Kita gambarkan negatif 2, negatif 7. Negatif 2 pada X, kemudian negatif 7 pada Y. Bertemulah titik di sini. Kemudian negatif 1,5, 0, negatif 3, 1, negatif 1, dan 2, negatif 1. Ketika kita gariskan, maka dia akan menjadi sebuah garis yang lurus.
Baik, sampai sini. Insya Allah paham ya. Baik, materi kita cukup sampai di sini dulu. Semoga besok kita bisa bertemu lagi. Dan mohon maaf jika Ustazah banyak salah kata. Ustazah ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.